Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali membahas tentang logika proposisi, yaitu tentang inferensi dan argumen. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, di sini ada beberapa hukum logika proposisi. Yang pertama itu hukum identitas, kemudian hukum nol atau dominasi, hukum negasi, hukum idempoten, hukum involusi atau negasi ganda, hukum penyerapan atau absorpsi, hukum komutatif, asosiatif, distributif, dan terakhir hukum De Morgan. Hukum-hukum logika proposisi ini pada konsepnya itu sama dengan hukum-hukum aljabar pada teori himpunan, dan hukum-hukum logika ini bisa kita gunakan untuk membuktikan suatu proposisi secara aljabar. Kemudian pada proposisi bersyarat atau implikasi terdapat bentuk implikasi lain yang berkaitan dengan jika P maka Q atau implikasi P dengan Q, yaitu proposisi sederhana yang merupakan varian dari implikasi. Nah, ketiga varian tersebut adalah converse, inverse, dan kontraposisi. Kita misalkan ada suatu implikasi jika P maka Q, maka converse atau kebalikannya adalah kita tinggal tukar posisi atau balikan posisi antara P dengan Q, sehingga converse-nya adalah jika Q maka P. Sementara inverse-nya adalah negasi P, jika negasi P maka negasi Q, dan kontraposisinya yaitu jika negasi Q maka negasi P. Nah, untuk contoh, jika Amir mempunyai mobil maka ia orang kaya. Di sini kita misalkan Amir mempunyai mobil sebagai suatu proposisi P, maka ia orang kaya. Ini kita misalkan sebagai Q. Berarti di sini converse dari implikasi di atas. Di sini karena ada pernyataan jika maka, berarti itu adalah suatu implikasi. Converse-nya berarti tinggal kita tukar posisi antara P dengan Q. Di sini jadinya jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Di mana Amir orang kaya ini tadi Q, maka ia mempunyai mobil ini tadi P. Kemudian untuk inverse, jika Amir tidak mempunyai mobil, berarti kita tambahkan negasi di depan masing-masing proposisi implikasi tadi. Ini adalah negasi P, maka ia bukan orang kaya. Ini adalah negasi Q. Kemudian kontraposisinya, jika Amir bukan orang kaya, ini adalah negasi Q, maka ia tidak mempunyai mobil. Ini adalah negasi P. Selanjutnya kita akan bahas tentang inferensi. Kita dapat menarik kesimpulan dari beberapa proposisi. Proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi tersebut dinamakan dengan inferensi. Nah, di sini ada beberapa kaidah inferensi atau penarikan kesimpulan yang sudah terbukti kevalidannya. Yang pertama adalah modus ponen, modus tollens, silogisme hipotetis, silogisme disjungtif, simplifikasi, penjumlahan, dan terakhir konjungsi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah modus ponen. Kaidah modus ponen ini didasarkan pada tautologi ini. Nah, dalam hal ini P dan jika P maka Q, P dan jika P maka Q ini kita sebut sebagai hipotesis atau premis, sedangkan Q di sini kita sebut sebagai konklusi atau kesimpulan. Nah, kaidah ini juga dapat kita tulis dengan cara seperti ini. Berarti untuk premis atau hipotesis yang pertama adalah jika P maka Q. Kemudian premis atau hipotesis yang kedua adalah P. Dan yang ini yang pakai titik 3 itu adalah kesimpulan atau konklusi. Nah, simbol titik 3 ini kita baca sebagai jadi atau bisa juga dengan karena itu. Modus ponen menyatakan bahwa jika premis P dan implikasi jika P maka Q benar, maka konklusi Q itu juga benar. Sebagai contoh, kita misalkan ada suatu implikasi jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Kemudian diketahui bahwa 20 habis dibagi 2. Karena itu 20 adalah bilangan genap. Nah, berdasarkan modus ponen ini adalah benar.
yaitu inferensi jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap, dan diketahui bahwa 20 habis dibagi 2, maka karena itu 20 adalah bilangan genap. Ini adalah inferensi yang benar. Nah, di sini kita bisa ubah jika 20 habis dibagi 2 ini merupakan pernyataan P, maka 20 adalah bilangan genap, ini adalah Q. Kemudian 20 habis dibagi 2, ini tadi adalah P. Dan kesimpulannya berarti 20 adalah bilangan genap, atau kita misalkan sebagai Q. Selanjutnya adalah modus tollens. Kaidah modus tollens ini didasarkan pada tautologi ini. Nah, di mana premis-premisnya adalah implikasi P dengan Q, jika P maka Q, kemudian diketahui negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Contoh, jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bernilai ganjil. Kemudian diketahui N kuadrat bernilai genap, maka karena itu, kesimpulannya adalah N bukan bilangan ganjil, dan berdasarkan modus tollens, inferensi ini bernilai benar. Selanjutnya, silogisme hipotetis. Kaidah ini didasarkan pada tautologi ini dan dapat ditulis dengan cara jika P maka Q, dan diketahui jika Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Contoh, jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Jika saya lulus ujian, maka saya cepat wisuda. Maka kesimpulannya, jika saya belajar dengan giat, maka saya cepat wisuda. Dan berdasarkan silogisme hipotetis, inferensi ini bernilai benar. Yang keempat, silogisme disjungtif. Kaidah ini berdasarkan pada tautologi ini dan dapat ditulis dengan cara premis pertamanya P atau Q, kemudian diketahui negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Contoh, saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Saya tidak belajar dengan giat, karena itu saya menikah tahun depan. Nah, dengan menggunakan kaidah silogisme disjungtif, inferensi ini juga bernilai benar. Yang kelima adalah simplifikasi. Kaidah ini berdasarkan pada tautologi P dan Q, maka P, dan dapat ditulis seperti ini. Contoh, Hamid adalah mahasiswa STM Indonesia dan mahasiswa UNP. Maka kesimpulannya adalah Hamid adalah mahasiswa STM Indonesia, atau kita juga bisa mengatakan kesimpulannya bahwa Hamid adalah mahasiswa UNP, karena pada konjungsi atau dan itu tidak ada pengaruh antara urutan, tidak berpengaruh pada konjungsi. Selanjutnya, penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan didasarkan pada fakta bahwa jika suatu kalimat dapat digeneralisasikan dengan penghubung atau, maka kalimat tersebut akan dinilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar. Nah, dapat ditulis dengan cara seperti ini. P, kesimpulannya P atau Q, dan juga bisa ditulis Q dengan kesimpulan P atau Q. Sebagai contoh, Taslim mengambil kuliah matematika diskrit. Maka kesimpulannya, Taslim mengambil kuliah matematika diskrit atau mengulang kuliah algoritma. Atau bisa juga kita misalkan contoh lain, jika P itu adalah pernyataan saya suka jeruk. Kemudian kita misalkan Q itu pernyataan saya suka durian. Nah, kemudian dari sini kalau kita buat saya suka jeruk, maka kesimpulannya bisa kita tulis saya suka jeruk atau saya suka durian. Saya suka jeruk atau durian, di mana P atau Q inferensi ini juga bernilai benar.
Dan jika kita punya premis atau pernyataan saya suka durian, maka untuk kesimpulannya saya suka jeruk atau durian itu juga benar ya. Selanjutnya terakhir adalah konjungsi. Kaidah ini didasarkan pada tautologi ini dan ditulis dengan cara seperti ini. Berarti premis satunya P, premis keduanya Q, maka kesimpulannya adalah P dan Q. Sebagai contoh, Taslim mengambil kuliah matematika diskrit. Kemudian hipotesis yang keduanya, Taslim mengulang kuliah algoritma. Maka karena itu, Taslim mengambil kuliah matematika diskrit dan mengulang kuliah algoritma. Selanjutnya adalah argumen. Argumen adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai P1, P2 sampai Pn. Ini adalah premis atau hipotesisnya. Premis-premis atau hipotesis yaitu premis 1, premis 2 sampai premis ke N. Dan ini adalah konklusi atau kesimpulan. Nah, dalam hal ini P1 sampai Pn disebut sebagai hipotesis atau premis dan Q disebut konklusi. Argumen ada yang sahih atau valid dan ada yang palsu atau invalid. Nah, sebuah argumen dikatakan sahih atau valid jika konklusi benar bila mana semua hipotesisnya benar. Nah, sebaliknya argumen dikatakan palsu atau falasi atau invalid. Jika argumen sahih atau valid, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusi mengikuti hipotesis atau sama dengan memperlihatkan bahwa implikasi jika P1 dan P2 dan Pn dan seterusnya sampai Pn, maka Q. Nah, kita memperlihatkan bahwa implikasi ini adalah benar, yaitu sebuah tautologi. Argumen yang palsu menunjukkan proses penalaran yang tidak benar. Kita lihat contoh yang pertama, perlihatkan bahwa argumen berikut sahih, di mana argumennya adalah jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Nah, kita misalkan di sini air laut surut setelah gempa di laut ini sebagai P, kemudian maka tsunami datang. Tsunami datang ini kita misalkan sebagai Q. Nah, berarti argumennya jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Berarti premis yang pertama adalah jika P maka Q. Kemudian air laut surut setelah gempa di laut. Diketahui P. Karena itu tsunami datang. Berarti kesimpulannya adalah Q. Nah, untuk membuktikan argumen ini, kita memiliki dua cara. Yang pertama, dengan membentuk tabel kebenaran. Argumen tadi ini jika P maka Q, kemudian diketahui P, kesimpulannya adalah Q. Nah, dari sini kita bisa buatkan tabel kebenarannya, di mana ada dua buah proposisi, yaitu P dan Q. Maka kita buatkan untuk nilai kebenarannya ada 4 kemungkinan. Nah, di sini ada true false, atau bisa juga kita tulis true itu sebagai benar, false itu sebagai salah. Kemudian untuk Q-nya berarti di sini selang-seling benar salah. Kemudian ada implikasi jika P maka Q. Berarti di sini kita tambahkan kolom untuk implikasi P dengan Q. Nah, di mana implikasi itu dia bernilai salah jika P-nya benar, Q-nya salah. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka dia salah. Selain itu bernilai benar. Nah, di sini kita perhatikan berdasarkan definisi dari argumen tadi, suatu argumen dikatakan valid atau sahih jika seluruh hipotesis atau premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Jika seluruh hipotesis atau premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Nah, di sini kita lihat untuk premis, ini premis yang pertama, ini premis yang kedua, dan ini adalah kesimpulan atau Q. Nah, kita lihat premis pertama adalah kolom ketiga. Premis kedua itu adalah kolom pertama. Dan Q ini adalah kesimpulan. Berarti kita lihat baris keberapa sajakah yang premis 1 dan premis 2-nya sama-sama benar. Nah, berarti yang sama-sama benar itu berada pada baris 1. Nah, ini sama-sama benar premisnya.
dan nggak ada lagi. Pada baris 2 premis satunya salah, pada baris 3 dan 4 premis kedua-duanya salah. Nah, berarti di sini untuk yang nilai kebenaran kedua premisnya benar itu hanya ada pada baris 1. Kita cek kesimpulannya, apakah kesimpulannya juga benar atau tidak. Kalau ternyata kesimpulannya juga benar, maka bisa kita katakan bahwa argumen ini valid. Tapi jika ternyata kesimpulannya salah, maka argumennya tidak valid. Nah, kita perhatikan di sini, kesimpulan berada pada kolom kedua, dan ternyata nilainya juga benar. Nah, karena kedua premis bernilai benar dan kesimpulannya juga benar, maka bisa kita katakan bahwa argumen ini valid atau sahih. Cara kedua untuk membuktikan kesahihan argumen ini adalah dengan menggunakan tautologi. Nah, tadi untuk argumen tadi bisa kita ubah ke dalam bentuk tautologi. Karena premis 1 tadi jika P maka Q, dan premis 2-nya tadi P, maka untuk kedua buah premis itu bisa kita hubungkan dengan konjungsi, dan untuk urutan itu nggak ngaruh. Ini tadi premis 2, ini premis 1, karena pada konjungsi tidak berpengaruh pada urutan, berarti bisa saja kita tukar. Dan ini implikasi Q. Untuk kesimpulan berarti kita hubungkan antara premisnya kita hubungkan dengan konklusi dengan implikasi. Kita akan buktikan bahwa ini suatu tautologi. Berarti di sini ada dua buah proposisi, yaitu P dan Q. Kemudian kita butuh jika P maka Q, ini dia. Kemudian kita gabung dengan konjungsi dengan P, ini dia P dan jika P maka Q. Dan terakhir kita implikasikan dengan Q, ini dia. Nah, di sini tabel kebenarannya true true false false, true false true false. Kemudian untuk implikasinya dia bernilai salah jika P-nya benar, Q-nya salah. Ini dia. P-nya benar, Q-nya salah, implikasinya salah, berarti selain itu benar. Kemudian konjungsi P, konjungsi antara kolom pertama dengan kolom ketiga. Konjungsi itu bernilai benar jika kedua-duanya benar. Selain itu salah. Nah, di sini untuk baris pertama kedua-duanya benar, nilainya benar. Untuk baris kedua ini salah, ini salah, ini salah, berarti selain itu nilainya salah. Nah, terakhir kita buat implikasi antara kolom ke-4 dengan kolom ke-2 dengan kesimpulan yang ini ya, dengan Q. Berarti implikasi itu bernilai salah jika premis pertamanya benar, premis keduanya salah. Jika benar disalahkan, selain itu nilainya benar. Nah, kita lihat, kita bacanya dari sini. Benar, benar, berarti benar. Salah, 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 benar, salah, salah. Nah, di sini kan tidak ada lagi yang benar disalahkan, berarti ini semuanya adalah benar. Dan karena nilai kebenarannya semuanya adalah benar, maka bisa kita katakan bahwa ini adalah suatu tautologi. Dan karena ini merupakan satu tautologi, maka bisa kita simpulkan bahwa argumen ini sahih atau valid. Nah, pernyataan atau argumen jika P maka Q diketahui P, kesimpulannya Q, ini merupakan modus ponen. Nah, dengan demikian kita juga sudah membuktikan bahwa modus ponen itu adalah argumen yang valid atau sahih. Selanjutnya, supaya lebih paham lagi, kita lihat contoh kedua. Perlihatkan bahwa argumen ini tidak benar atau argumen ini palsu, di mana argumennya jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Tsunami datang, jadi air laut surut setelah gempa di laut. Kita misalkan air laut surut setelah gempa di laut ini sebagai P, maka tsunami datang ini sebagai Q, kemudian diketahui Q. Kesimpulannya, air laut surut setelah gempa di laut atau P. Nah, kita perhatikan berarti argumen tersebut dapat kita tulis seperti ini. Jika P maka Q, ini sebagai premis 1,
Kemudian diketahui Q, ini premis 2, kesimpulannya adalah P. Ini sebagai konklusi. Kemudian kita buatkan tabel kebenarannya. Ada 2 buah proposisi, yaitu P dan Q, berarti ada 4 baris kemungkinan nilai kebenaran. Kemudian kita tambahkan untuk kolom implikasi P dengan Q. Nah, kita lihat untuk tabel untuk nilai kebenaran implikasi tadi, jika benar disalahkan, maka hasilnya salah, selebihnya adalah benar. Nah, kita perhatikan premis pertama kita tadi adalah kolom ke-3. Premis kedua kita adalah kolom ke-2. Dan kesimpulan kita adalah kolom pertama atau P. Nah, definisi dari argumen yang sahih tadi, suatu argumen dikatakan sahih atau valid jika seluruh premisnya benar, maka konklusinya juga benar. Nah, di sini kita perhatikan premis 1 dan 2 yang kedua-duanya sama-sama benar itu berada pada baris pertama, baris ke-3. Kalau pada baris kedua ini kedua-duanya salah, baris keempat ada salah satunya yang salah, berarti tidak perlu kita ambil. Kita cukup ambil yang kedua-duanya bernilai benar. Nih. Nah, sekarang kita cek, karena ada 2 buah baris yang premis-premisnya benar, maka supaya argumennya valid, kesimpulannya kedua-duanya juga harus benar. Kalau ada salah satu saja kesimpulannya yang salah, maka argumennya tidak valid. Nah, kita lihat pada baris pertama, kesimpulannya benar. Dan pada baris ketiga ternyata kesimpulannya salah. Nah, karena ada satu kesimpulan yang salah, maka bisa kita katakan bahwa argumen ini tidak sahih atau palsu atau tidak valid, sehingga penalaran menjadi tidak benar. Selanjutnya kita lihat lagi contoh yang ketiga. Periksa kesahihan argumen berikut. Jika 5 lebih kecil dari 4, maka 5 bukan bilangan prima. Kita misalkan ini sebagai P, maka 5 bukan bilangan prima, ini sebagai Q. 5 tidak lebih kecil dari 4, ini ada tidak lebih kecil dari 4. Kalau P tadi 5 lebih kecil dari 4, maka 5 tidak lebih kecil dari 4 ini adalah negasi dari P. Nah, 5 adalah bilangan prima. Q tadi kita misalkan 5 bukan bilangan prima, otomatis 5 adalah bilangan prima, ini negasi dari Q. Nah, di sini kalau pada materi ini agak sedikit berbeda ya. Kalau di sini misalkan P-nya 5 lebih kecil dari 4, itu sama seperti yang kita tulis di atas. Tapi Q-nya di sini 5 adalah bilangan prima, sementara Q kita tadi 5 bukan bilangan prima. Nah, itu tidak masalah, kita bisa buat dengan versi kita tadi. Tapi hasil akhirnya seharusnya benar. Hasil akhirnya kalau sesuai dengan langkah-langkah yang seharusnya itu seharusnya benar ya, sama, harusnya jawabannya sama. Sekarang mari kita buatkan tabel yang baru, karena tabelnya akan berbeda dengan ini. Ini ada P, ada Q, kemudian ada negasi P, ada negasi Q, dan terakhir ada jika P, maka Q. Nah, ini adalah kolom-kolom yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita lihat untuk P itu berarti benar-benar salah-salah, Q itu benar-salah, benar-salah. Negasi P berarti salah-salah, benar-benar. Negasi Q berarti salah-benar, salah-benar. Jika P maka Q, jika P maka Q berarti ini benar, benar-salah berarti salah, selebihnya benar. Nah, sekarang kita lihat untuk masing-masing premis. Premis yang menjadi premis kita tadi dari sini, premis kita berarti premis satunya jika P maka Q, premis 2-nya diketahui negasi P, dan kesimpulannya adalah negasi Q. Berarti premis pertama kita adalah kolom yang terakhir. Ini premis 1, premis 2 kita negasi P, ini premis 2, dan konklusi kita adalah negasi Q, ini konklusi. Kita perhatikan antara premis 1 dan premis 2 yang kedua-duanya bernilai benar. Kedua-duanya benar berada pada baris ke-3 dan ke-4.
Nah, sekarang kita cek konklusinya. Konklusinya apakah kedua-duanya juga benar atau tidak. Nah, ternyata pada baris ketiga konklusinya salah. Dan sementara pada baris keempat konklusinya benar. Karena pada baris ketiga konklusinya salah, maka bisa kita simpulkan bahwa argumen ini tidak valid. Atau bisa juga dikatakan palsu. Nah, hasilnya sama ya, jika pemisalan kita sesuai seperti yang ada pada materi ini. Selanjutnya, yang terakhir, contoh keempat, periksa kesahihan argumen berikut ini. Jika saya menyukai sistem informasi, kita misalkan ini sebagai P, maka saya belajar sungguh-sungguh. Ini sebagai Q, saya belajar sungguh-sungguh. Ini berarti P. Atau saya gagal. Nah, berarti ini suatu pernyataan yang berbeda. Ini kita misalkan sebagai R. Kesimpulannya, jika saya gagal, R, maka saya tidak menyukai sistem informasi. Tidak menyukai berarti negasi P. Berarti argumen ini bisa kita tuliskan jika P maka Q, kemudian P atau R. Kesimpulannya, jika R maka negasi P. Nah, ini bisa kita kita buatkan tabel kebenarannya dulu. Nah, ini dia argumen kita tadi. Berarti kita bisa buatkan tabel kebenarannya karena ada 3 buah proposisi, yaitu P, Q, dan R. Maka tabel kebenaran kita akan memiliki sebanyak 2 pangkat 3 baris. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Berarti ada 8 baris nanti. Kemungkinan nilai-nilai kebenaran kita. Nah, di mana 3 ini adalah banyak proposisinya. Proposisi kita tadi ada 3, P, Q, dan R. Makanya 2 pangkat 3. Nah, untuk proposisi yang pertama atau P itu tinggal kita bagi 2. Tadi kan ada 8 baris, berarti kita bagi 2. 4 benar, 4 salah. Berarti ini ada benar, 4 buah. Dan salah juga 4 buah. Untuk proposisi kedua yaitu Q, berarti dari 4 yang pertama ini kita bagi 2 lagi. Berarti 2 benar, 2 salah. Selang-seling ya. Benar-benar, salah-salah. Ini benar-benar, salah-salah. Dan untuk proposisi yang ketiga yaitu R, kita bagi 2 lagi. 2 dibagi 2, 1. Berarti selang-seling 1 per 1. Benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita tambahkan kolom untuk masing-masing premis. Yang pertama, jika P maka Q. Selanjutnya kita butuh P atau R. Dan terakhir kita nggak terakhir ya. Di sini masih ada negasi P. Dan baru terakhir kita butuh jika R maka negasi P. Nah, kita tinggal tuliskan nilai kebenaran untuk masing-masingnya. Yang pertama, implikasi P dengan Q. Implikasi itu dia bernilai salah jika benar disalahkan, selebih itu benar. Nah, berarti di sini yang jika salah dibenarkan berada pada baris ketiga, keempat, dan cuman itu ya, selebihnya tidak ada yang benar disalahkan. Berarti 2 buah ini salah, selebihnya benar. Selanjutnya P atau R, disjungsi. Disjungsi itu dia bernilai salah jika kedua-duanya salah. Selain itu benar. Berarti kita tinggal cek antara kolom P dengan R, kolom pertama dengan kolom ketiga, yang kedua-duanya salah. Yang kedua-duanya salah itu berada pada baris terakhir. Kedua-duanya salah. Selebihnya nggak ada yang kedua-duanya salah. Berarti untuk baris terakhir itu nilai kebenarannya adalah salah. Selain itu benar. Oke. Nah, kemudian negasi P. Negasi berarti ingkaran dari baris pada kolom pertama. Berarti salah, 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 benar, 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 benar. Terakhir R
implikasi dengan negasi P. Berarti R itu ada pada kolom ketiga dengan negasi P. Ini kita hubungkan dengan implikasi. Berarti implikasi itu dia bernilai salah jika benar disalahkan, selain itu benar. Nah, di sini benar disalahkan ada pada baris pertama, ini berarti salah. Kemudian baris ketiga, ini juga salah. Kemudian nggak ada lagi, berarti selebih itu nilainya adalah benar. Benar. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Mana yang sesuai, apakah argumen ini sesuai dengan definisinya. Argumen ini sahih jika sesuai dengan definisi. Definisi argumen sahih atau valid tadi, jika seluruh premisnya benar, maka konklusinya juga benar. Nah, premisnya di sini jika P maka Q, ini premis 1, kemudian P atau R ini premis 2, dan kolom terakhir ini adalah konklusi. Nah, kita cek antara premis 1 dan premis 2 yang kedua-duanya benar. Berada pada baris pertama, baris kedua, baris kelima, keenam, dan ke-7. Nah, kedua premisnya bernilai benar. Kita cek apakah untuk kelima buah baris ini konklusinya juga benar atau tidak. Nah, ternyata pada baris pertama konklusinya salah. Karena konklusinya ada satu saja yang salah, maka sudah bisa kita pastikan bahwa argumen ini tidak valid. Berarti biarpun pada baris-baris lain konklusinya benar, tapi karena ada satu saja yang salah, maka kesimpulan kita bahwa argumen pada contoh soal keempat ini nilainya tidak valid atau tidak sahih.